adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa. Wah, tapi kakak masih belum kedengaran nih suara semangatnya adik-adik. Sekali lagi ya, apa kabar? Luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah online kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yuk kita lihat sama-sama. Itu tadi yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau sudah siap, kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan lagu Ku Mau Bernyanyi. Oleh karena itu, kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Jangan lupa nyanyinya pakai gaya yang terheboh ya. Sekarang tiba saatnya untuk kita bersatu di dalam doa. Kengga ajak adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu dapat berkumpul dan bisa beribadah online sekarang ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik semuanya, sekarang Kengga mau ajak adik-adik semua untuk angkat satu pujian. Mari kita bangkit berdiri dan sambil kita bergerak ya, kita angkat satu pujian. Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Nah adik-adik, kakak sekarang mau mengundang adik-adik untuk memuji nama Tuhan sekali lagi dengan lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah.
siapin dulu nih amplopnya. Tada! Nah, kalau sudah adik-adik bisa tulis namanya. Terus jangan lupa tuliskan juga tanggal hari ini, yaitu 14 November 2021. Kalau sudah, adik-adik bisa letakin dulu amplopnya sebentar, karena kita akan berdoa. Oke? Sudah siap? Oke, kalau gitu lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengumpulkan sebagian dari apa yang kami miliki untuk persembahan-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong berkati persembahan ini agar berguna bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Nah adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan mengangkat satu pujian lagi dengan lagu Persembahan Tuhan Punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Ku tidak berhak memakai dan mengatur, persembahan hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Ku tidak berhak memakai dan mengatur, persembahan hanya Tuhan yang punya. Ku tidak berhak memakai dan mengatur, persembahan hanya Tuhan yang punya. Baik adik-adik semuanya, sekarang tiba saatnya untuk kita pisah kelas ya. Kelas besar, kelas tengah, kelas kecil, dan kelas PAUD. Dan juga Kengga mau mengucapkan terima kasih ya untuk adik-adik semua yang setelah mengikuti ibadah online kita. Dan juga untuk orang tua yang sudah menemani adik-adik untuk tetap ibadah online bersama. Setelah itu, Kengga mau mengingatkan untuk adik-adik semua untuk tetap jaga protokol kesehatannya ya, supaya terhindar dari COVID-19. Dan terakhir, Kengga mau mengucapkan selamat Hari Anak, Remaja, dan Kesejahteraan Keluarga GKE. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Apa kabar kalian? Kester harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Oke adik-adik, pada kesempatan hari ini Kak Esther dari Seksi Pelayanan Anak Jemaat GKE Bukit Tunggal dan juga mewakili semua guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat Hari Anak, Remaja, dan Kesejahteraan Keluarga GKE. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati semua keluarga GKE yang berada dimanapun, dan setiap harapan dan cita-cita boleh dicapai dengan pertolongan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, Kak Esther harap kalian terus bertumbuh di dalam keluarga kalian. Kalian boleh menjadi saksi mulai dari lingkup keluarga kalian dulu. Dan jangan lupa tetap bertekun di dalam doa dan selalu berpengharapan. Dan pesan Kak Esther lagi, tetap semangat di masa pandemi COVID-19. Jangan abai dengan yang namanya protokol kesehatan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Iya, kakak yakin adik-adik di rumahnya pasti sehat semua. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada minggu pagi hari ini, kakak undang adik-adik untuk kembali bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Firman Tuhan Ada di Hatiku. Adik-adik yang tahu lagunya bisa sambil bernyanyi ya. Ada di dalam hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
ada di hidupku dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, kita akan variasi gaya kita ya. Nah, pertama berbuahnya kecil, kemudian agak besar, 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 besar. Bisa? Yuk kita ulangi lagu ini. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan nafas segar yang telah Engkau berikan. Tuhan, sebentar lagi kami memulai ibadah kami. Tolong kiranya Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar apapun yang kami dengarkan pada pagi hari ini dapat menjadi pelita di kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Adik-adik, pasti tahu kan hari ini hari apa? Iya, benar. Hari ini adalah hari Minggu. Adik-adik, tahu nggak apa yang dikatakan Tuhan tentang hari Minggu? Hayo, ada yang tahu nggak? Iya, Tuhan mengatakan pada hari Minggu kita semua harus beristirahat dari semua kesibukan yang kita lakukan adik-adik. Sama seperti Tuhan yang berhenti untuk beristirahat setelah menciptakan langit dan juga bumi. Kita disuruh beristirahat bersama keluarga kita. Sebelum kita masuk ke cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak mau mengucapkan selamat hari anak, remaja dan kesejahteraan keluarga GKE. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kaum Israel yang beristirahat pada hari Sabat. Kira-kira apa ya yang dilakukan kaum Israel saat mereka beristirahat pada hari Sabat? Kakak penasaran nih, adik-adik. Penasaran juga nggak? Iya, kalau kita semua penasaran, langsung saja kita mendengarkan ceritanya dari Kak Desta. Shalom adik-adik semuanya. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Siap. Kalau adik-adik sudah siap, persiapkan hati dan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan bisa duduk dengan manis. Bahan cerita kita pada minggu ini terambil dari Keluaran pasal 16 ayat yang pertama sampai ke-5. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Pada suatu hari, bangsa Israel sedang berjalan. 1, 2, 3, ayo, mari kita berjalan lagi, kata Musa. Musa adalah pemimpin orang Israel.
Musa yang membawa mereka keluar dari negeri Mesir. Tetapi sekarang mereka bebas. Mereka berjalan menuju negeri Kanaan. Plak, plak. Demikian suara kaki yang berjalan dengan gagahnya. Masih jauh perjalanan mereka untuk bisa sampai ke Kanaan. Mereka harus melewati padang belantara di mana tidak terdapat sawah atau ladang. Kadang mereka harus berhenti di padang belantara dan membangun kemah untuk beristirahat. Apa yang akan kita makan? Kata orang Israel. Mereka bertanya kepada Musa. Di sini tidak ada sawah, di sini tidak ada pohon buah-buahan. Musa, kami lapar, kata mereka. Musa juga tidak tahu dari mana mendapat makanan untuk begitu banyak orang yang lapar. Tetapi Tuhan tidak melupakan mereka. Tuhan berjanji, besok aku akan menurunkan bagimu hujan roti dari langit. Hujan roti dari langit, kata orang Israel. Mereka hampir tidak percaya, adik-adik. Siapa yang pernah melihat hujan roti dari langit? Tidak ada. Tetapi apa yang dijanjikan Tuhan selalu digenapi. Pada esok harinya, apa yang Tuhan katakan terjadi. Pagi hari, ketika orang Israel keluar dari kemah mereka, di atas tanah penuh dengan benda-benda kecil yang berbentuk bulat dan berwarna putih. Apakah ini? Lalu orang Israel bertanya, apa ya ini? Lalu Musa menjawab, inilah roti yang Tuhan turunkan dari langit. Orang Israel mengambil roti itu dan mencicipinya. Enak rasanya. Manis seperti roti madu. Mulai saat itu, setiap pagi orang Israel memungut roti bundar. Namanya adalah manna, adik-adik. Roti bundar itu bernama manna. Mereka mendapat cukup untuk sehari. Mereka tidak lapar lagi. Pada hari ke-6, Musa mengingatkan bangsa Israel. Besok adalah hari pergantian. Besok kamu semua dapat beristirahat seperti Allah beristirahat sesudah menciptakan langit dan bumi. Besok tidak ada yang boleh keluar dan mencari mana. Apa yang dicari hari ini cukup untuk besok juga. Orang Israel mengerti, adik-adik. Mereka berbuat sesuai dengan yang dikatakan oleh Musa. Anak-anak dan orang tua sangat rajin memungut mana. Kemudian ibu-ibu sibuk membuat roti untuk hari itu dan hari besok. Pada hari ke-7, yaitu hari perhentian, sunyi senyap di padang belantara. Lihatlah, tidak ada mana yang terletak di atas seperti biasa. Memang pada hari perhentian, Tuhan tidak menurunkan mana seperti yang Ia katakan. Tetapi lihat, ada juga beberapa orang yang keluar untuk mencari mana. Mereka tidak percaya. Dan apa akibatnya? Mereka pulang dengan keranjang yang kosong. Mereka sangat malu. Mereka berharap tidak ada orang yang melihat mereka. Tetapi Tuhan melihat mereka. Dan Tuhan berkata kepada Musa, aku tidak senang dengan orang-orang yang keluar untuk mencari mana. Bukankah aku telah katakan mereka harus beristirahat pada hari perhentian? Orang-orang yang keluar mencari mana tidak mengindahkan hari khusus yang aku berikan kepada mereka. Sekarang orang Israel taat, adik-adik. Pada hari perhentian yang berikut, tidak ada lagi yang keluar. Mereka mengerti bahwa mereka tidak harus khawatir tentang hari besok. Semua beristirahat seperti yang Tuhan firmankan. Tuhan yang mencukupi makanan mereka pada hari perhentian. Mereka dapat menikmati hari istirahat dan berbakti pada Tuhan.
Nah adik-adik, itu tadi cerita dari kakak. Kesimpulan dari cerita ini adalah adik-adik harus taat kepada orang tua adik-adik supaya Tuhan senang. Dan juga pada hari Minggu adalah hari dimana kita berhenti bekerja. Oleh sebab itu kita harus mengindahkan hari Minggu. Bagaimana cara kita mengindahkan hari Minggu? Yaitu dengan kita bersyukur kepada Tuhan dan kita beribadah kepada Tuhan. Oke, nah sampai di sini dulu cerita kita pada minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Adik-adik bisa bangkit berdiri. Dan nanti pada saat mengucapkan pengakuan iman rasuli, sikap adik-adik bisa sikap siap ya, dengan tangan di bawah. Oke? Dan bagi adik-adik bisa minta bantu kepada kakaknya atau kepada orang tuanya untuk mengucapkan pengakuan ini adik-adik. Dan juga kakak akan mengucapkannya secara pelan-pelan. Adik-adik bisa ngikutin ya. Oke? Adik-adik semua sudah siap? Kalau adik-adik semua sudah siap, kita akan ucapkan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik, langit, dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita bersatu di dalam doa, kakak mau ngajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah-Indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di
Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Gimana sikap doanya adik-adik? Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal tadi, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan sekarang kami ingin kembali beraktivitas Tuhan. Kau berkati setiap aktivitas yang kami lakukan. Kami bimbing dan sertai setiap apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan. Dan hanya inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilangnya amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Muliakan Dia bersama-sama. atas segala-galanya, Tuhan. You're above and beyond everything, Jesus.